dari kemarin kami jelaskan bahwa hari ini akan kami rilis temuan-temuan awal ya dari Kompolnas. Nah, sebelumnya begini, proses apa yang kami lakukan. Jadi proses yang kami lakukan, pertama memang kami berhubungan dengan setiap aktornya, baik korbannya yang kena tembak, keluarganya, maupun rekan-rekan kepolisian. Itu yang pertama. Termasuk juga kami ngecek ke TKP, termasuk kami juga melihat barang-barang digital, ya, termasuk yang ada di TKP maupun yang komunikasi yang ada. Dan semua itu tidak mungkin kami dapatkan dengan maksimal kalau tidak ada semangat dari transparansi dari rekan-rekan Polda. Oleh karenanya kami terima kasih nih Pak Irwasda sebagai Kadin, Ketua Tim Khusus di sini yang mempersilahkan kami untuk melihat apapun. Ya, ketika kami butuh ini macam-macam, bahkan ya sudah monggo lengkap semuanya. Gitu. Itu menurut saya satu role model yang sangat bagus, ya, hubungan antara pengawas eksternal kayak kami ini dengan rekan-rekan yang ada di wilayah atau rekan-rekan dengan yang ada di institusi kepolisian, sehingga kami tidak ada hambatan, sehingga bisa ngecek langsung jejak digitalnya, termasuk komunikasinya bagaimana, ya, termasuk juga dengan keluarga korban, dengan korban dan sebagainya, termasuk juga dengan anggota-anggota yang ada di Polres sana. Nah, itu backgroundnya. Jadi kenapa kok nanti kami ambil satu dugaan awal, ya, peristiwa ini terjadinya bagaimana. Yang pertama, ya, ini terkait peristiwanya. Apakah betul misalnya di sana, ya, di TKP di jalan tol itu terdapat, ya, anak-anak maupun remaja, yang kita duga remaja dan anak-anak ini, apakah betul ada di TKP? Betul. Bagaimana kami mendapatkan informasi ini? Satu, dari jejak digitalnya, yang kedua dari memang kesaksian dari korbannya sendiri maupun dari petugas yang lain. Itu yang pertama, sehingga POM di situ memang di ruang yang seharusnya memang nggak boleh, ya, nggak boleh ada anak-anak yang melintas, remaja yang melintas atau orang dewasa yang melintas. Di sana ada sekumpulan anak, jumlahnya belasan. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah mereka ini juga melakukan sesuatu? Ya, yang pasti satu, mereka memang ada bawa senjata tajam. Jadi bagaimana kita mendapatkan informasi ini? Ya, satu dari keterangan korban sendiri mengatakan demikian. Yang kedua dari petugas yang sini sangat firm, ya, juga dari petugas jasa marga. Kenapa kami sentil petugas jasa marga? Karena memang petugas jasa marga sebelum peristiwa penembakan yang dilakukan oleh Pak Kapolres dengan mobilnya, sebelumnya beberapa menit sebelumnya ada juga mobilnya Pak Jasa Marga, ya, yang juga mengalami tindakan kekerasan yang mengakibatkan mobil kacanya pecah. Ya, mobil kacanya pecah di titik yang kurang lebih, ya, sama gitu. Nah, nanti soal titik ini, ya, harus ada pendekatan digital forensik yang memang memungkinkan itu di mana titik. Tapi di situ terjadi. Jadi adanya sekelompok anak-anak dan remaja, ya, membawa senjata tajam, terkonfirmasi, kecuali memang nanti ada bukti yang lain. Yang kedua, apakah ada selain itu? Selain itu yang terkonfirmasi di jejak digital adalah, kalau istilah di sini petasan, tapi istilah kalau di kampung saya di Jawa sana kayak kembang api gitu. Jadi yang memang dia bisa kalau disulut, ya, dia bisa memiliki daya dorong yang lumayan. Nah, itu juga ada. Jadi memang di jalan tol memang ada situasi, ya, yang memang memungkinkan, ya, semua orang mendapatkan rasa tidak aman di situ. Nah, di titik itulah Pak Kapolres berhenti mobilnya,
Ya terus terjadilah peristiwa penembakan itu. Nah itu yang pertama di level bagaimana kejadiannya berlangsung. Nah di level kedua ternyata problem yang ada di jalan tol itu peristiwanya kumpulan itu tidak hanya di situ. Jadi sepanjang kami menelusuri dan sebagainya beberapa hari sebelumnya juga ada ya sama-sama di jalan tol dan kami dapatkan videonya. Ya walaupun ya lokasinya berbeda-beda, tapi berbeda itu masih satu jalur, jaraknya nggak terlalu jauh. Kalau yang di jejak digital itu lebih kelihatan ya, bawa barang dan sebagainya. Nah, itu yang kedua, yang ketiga betul bahwa memang karena kami ketika nelusurin itu banyak informasi dan sebagainya soal mobil jasa jasa marga ya, mobilnya tol itu akhirnya juga kami ketemu sama yang mengendarai mobil tersebut. Kita tanya betul nggak ada anak-anak atau remaja di situ, terus apa yang dilihat dan sebagainya betul, dan bagaimana kondisi mobilnya memang betul terjadi mobilnya pecah. Nah, dari peristiwa itu apa sebenarnya terjadi kok bagaimana sampai adanya penembakan? Nah, situasinya memang situasi yang memungkinkan ya terdapat ancaman ketidakamanan di ruang publik di jalan tol yang seharusnya memang harus steril. Nah, ketika melintas Pak Jasa Marga mendapatkan tidak kekerasan, habis itu sekian menit setelahnya Pak Polres lah berhentilah dia. Mungkin berhenti ini melihat anak-anak itu yang bawa senjata dan sebagainya, oleh karenanya dia melakukan tembakan. Detail peristiwanya soal penembakan ini direkam jejak digitalnya tidak bisa diurai dengan jelas dengan mata telanjang, dia harus diurai dengan laboratorium forensik. Makanya kami akan tunggu itu hasil dari laboratorium forensiknya. Tapi kalau pertanyaannya begini, apakah ada potensi pelanggaran terhadap SOP yang ada? Dalam konteks penembakan terdapat dugaan pelanggaran terhadap penerapan SOP. Bagaimana respon situasi yang ada dengan tindakan yang diambil. Dugaannya ada. Nah, kami belum bisa memastikan bagaimana kisah ceritanya detail karena memang Pak Kapolres sekarang sedang di Patsus di Propam. Nah, namun demikian ada dua hal dalam konteks ini. Yang pertama, kami menghormati mekanisme Propam. Biarkan mereka berjalan ya, menggali sedetail-detailnya, sekomprehensifnya atas peristiwa tersebut. Apalagi kemarin juga beberapa hari ini juga tim Propam juga melakukan pendalaman. Jadi tidak hanya mendapatkan informasi dari Pak Kapolres, tapi pendalaman semua pihak ya, termasuk supir dan agensinya Pak Kapolres. Kami juga melakukan pendalaman kemarin. Nah, dugaan kami memang ada pelanggaran. Ya, fixnya bagaimana ya, karena kami belum ketemu Pak Kapolresnya, nanti kami akan telusuri, nanti kembalinya di Jakarta. Dugaannya ada. Jadi ukur eskalasinya antara level ancaman dan level tindakan itu penting untuk diukur, terutama apabila nanti ada rekam jejak digitalnya lebih terang ketika ada pendekatan digital forensik. Nah, berikutnya yang nggak kalah penting begini, setelah kami telusurin macam-macam, ketemu sama semua pihak, termasuk juga pihak masyarakat yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan peristiwa ini. Ya, masyarakat kumpul macam-macam ke Polres, ngasih masukan dan sebagainya. Apa yang penting di situ? Ternyata masyarakat misalnya bilang, Pak, ini sebenarnya memang problem sosial di sana banyak. Ya, apalagi waktu kami di sini kemarin ada tawuran itu, problem sosial itu ada sampai Pak Kapolseknya juga kena misalnya gitu ya. Dan masyarakat itu bilang sebenarnya kita memang butuh
sikap tegas respon itu oleh rekan-rekan kepolisian.